Saya punya saudara yang ikut kerja di tempat saya. Namun kerjanya lelet, malas, kalau jaga suka tidur. Padahal sudah keluarga dan sudah ngaji. Sehingga saya sering menegur dan menasihatinya supaya lebih serius dalam bekerja. Namun tetap sulit untuk berubah. Melihat sikapnya selalu memancing kemarahan, namun saya selalu menahan marah dan sabar. Mungkin sudah watak. Pertanyaan, dengan sifat dan wataknya yang malas, sehingga saya memberi gaji selisih 20.000 dari pekerja lainnya. Apakah saya menzolimi dengan memotong gaji 20.000 per hari? Jadi kandani. Kamu di sini itu sambil kerjanya. Ya, lah kerjanya malas ya tentu lain dengan kerjanya yang rajin. Kalau kerjanya malas dengan yang rajin sama, ya nanti kabeh dadi malas nanti. Kalau wong klelat-klelat gajine ya padha ya. Kenapa harus dicepet-cepet ke? Wis garape sak ngurwate wis rasah ngoyo, malah biar pekerjaannya tidak segera selesai kan malah itu. Jadi nyambut TKI tetap di situ terus. Ya, diberitahu aja. Kalau memang kamu mau motong gajinya, karena kamu saya lihat pekerjaanmu malas, sering tidur, wong faksanya kerja kalau sering tidur, maka kamu sehari saya gaji sekian. Nah gitu. Kalau ingin gaji dengan temannya sama, kamu kerja yang nimbangi teman-temanmu. Jangan malas, jangan suka tidur. Lawang kerja tidur itu gimana? Ya. Jaga itu kan kerja. Suruh jaga malam misalnya. Jaga malam itu kan kerja kan. Nah, jaga malam malah tidur. Tidur kan. Akhirnya yang punya rumah malah suruh jaga yang tidur. Itu kan. Kamu tugas. Jaga malam itu jangan tidur. Ya. Kalau tidur misalnya ada teman gantian. Kamu tidur dulu, saya tak jaga dulu. Nanti jam sekian kamu jaga ganti, saya tidur ganti lah gitu. Gantian ojo kok tidur kabeh. Akhirnya yang punya rumah malah jaga yang tidur. Ya. Ojo nggo ukuran nek ada seperti itu aja mbok kandhake. Padahal ya sudah ngaji ojo mbok sebut kuwi. Ya ta? Ya ta? Kadang-kala orang ngaji, Allah wong saya kerja nggone wong ngaji gitu loh. Wong ngaji kerja nggone wong ngaji itu malah kadang-kala mosok disengeni wong kancane ngaji. Gitu? Utang ya gitu, utang nggone wong ngaji sing nyaur sok ben wae. Mosok disengeni wong utang nggone wong ngaji. Ya, gitu? Nah utang wong jaba ndang segera dibayar. Nek karo wong ngaji jane sebetulnya bisa membayar ditunda-tunda. Nah, padahal kamu nggak ngerti dalil ya. Nabi di sini pun sudah dikerangkan. Kamu punya uang, sebetulnya bisa membayar hutang, kamu tunda, itu kamu dolim. Matlul ghani dzulmun. Penundaan pembayaran hutang bagi yang mampu itu kedoliman. Dolim. Dosa gitu loh. Ini biasanya kalau wong ngaji pada wong ngaji lah. Ya itu, tidak bisa memanfaatkan. Harusnya saya kerja di tempat orang lain saja saya serius, apalagi di saudara saya sendiri. Nah gitu. Lah karena yang di kedai saudara sendiri rajin, yang punya kerja aja begitu. Saya pada orang lain saja saya membayar sekian, apalagi ini saudara saya sendiri, tak lebihkan. Karena di samping itu saudara sendiri, pekerjaannya juga rajin, baik, teratur, ya saya gaji, saya melebihkan nggak apa-apa. Wong ini saudara saya sendiri, umumnya saya gaji 100, ya ini karena saudara sendiri, saya kasih 120, orang kok malah dipotong. Tapi motong tadi tidak salah, karena memang saudara yang dibutuhkan itu pekerjaannya. Sedang pekerjaan tadi saya katakan, malas, lelet, suka tidur. Nah, kamu gaji orang begitu ya, nanti yang rajin-rajin jadi ketularan malas. Apalagi saya ibu rumah tangga,
Saya mengaji sudah 3 tahun lebih dan suami saya mengaji lebih lama dari saya. Tapi dalam menahan marah masih agak susah. Kalau ada masalah di pekerjaan, kadang dibawa ke rumah dan yang jadi sasaran istri yang di rumah. Dan pada saat ada masalah sepele dalam rumah tangga, suami juga mendiamkan selama 1-2 hari. Kalau ditanya baik-baik, jawabnya agak judes. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menghadapi suami yang sedikit-sedikit marah? 2, apakah ada balasan dari Allah untuk suami yang secara tidak langsung menyakiti hati saya? 3, bagaimana tips menjaga keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah itu, Ustaz? Nanti sampai di rumah, brosur ini dibaca dengan suamimu. Ya, kalau betul apa yang kamu katakan tadi, berarti suamimu bukan orang yang bertakwa, bukan orang bertakwa itu. Ya, tak? Maka betul kan dikata Nabi, marah itu mengumpul semua kejahatan. Ya, semua kejahatan menjadi satu. Mau kerja di perusahaan, ya, arah nengkan perusahaan digawa mulih, hubungan apa? Istri tahu pun tidak dimarahi karena marah tadi terbawa dari pekerjaannya. Sampai di rumah marah-marah, istri nggak tahu masalahnya, kenapa kok marah? Ya, padahal marahnya tadi di kantornya, lalu kok digawa mulih. Ya, nah, maka ngumpul kan, kejahatan ngumpul. Ditekoni judes, padahal sing nekoni baik-baik. Ya. Ini baik-baik. Padahal Nabi kita mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Baik-baiklah kamu terhadap istrimu. Aku Nabi itu orang yang paling baik pada istrinya. Maka kalau kita mengikuti contoh Nabi, baik-baiklah kamu pada istrimu. Nah, malah kalau dengan istrinya judes ditekoi, ya, ditekoi istrinya orang lain malah halus. Jawabnya, ya, itu. Nah, kenapa dengan orang lain bisa baik, dengan istrinya malah nggak bisa baik? Nah, itu kan. Maka sebaik-baik suami yang paling baik pada istrinya. Baik istri juga begitu, paling baik pada suaminya. Nah, maka dikaji, mungkin itu lupa lah. Sekarang ada brosur yang mudah marah ini, ya. Dibaca, dipelajari, diamalkan. Nanti kalau mengamalkan hasil kajinya, insya Allah baik. Baik istri maupun suami akan membuang jauh mudah marah itu. Karena mudah marah itu temannya setan. Sedangkan kalau orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidh. Kata Allah, ini bukan kata Nabi, kata Allah, apalagi kata saya. Kata Allah. Orang yang bertakwa itu suka menahan marah. Tidak mudah melampiaskan kemarahan. Wal afina anin nas, suka memaafkan kesalahan orang lain, apalagi istrinya. Kesalahan apa dimaafkanlah. Dimaafkan. Nah, itu maka ini brosur ini dikaji berulang-ulang di rumah untuk memperbaiki rumah tangga. Bagaimana supaya rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah? Maka itu ajaran Nabi itu diamalkan di dalam kehidupan berumah tangga. Nanti akan terwujud itu. Ya. Kalau tidak diamalkan, ya walaupun ngaji ya nggak ada manfaatnya. Ya. Seperti lebah tidak bermadu tadi. Mau ngaji itu, ya mestinya bisa merubah sikapnya dengan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya. Tidak bisa merubah. Barang ditegur, nyat watak kuis ngono kuwi. Tidak betul sifat begitu tuh. Itu manusia itu kalau dengan ngaji dengan Al-Quran, ya, merubah watak yang jelek jadi baik. Maka diterangkan oleh Allah, kalau orang yang beriman diterangkan ayat-ayat Allah itu tambah imannya. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Tambah imane. Orang yang bertambah imannya berarti perbuatannya makin baik. Ya. Perbuatannya makin baik, kesabarannya makin terpupuk.
Ya, tidak mudah marah, mudah memakan orang lain karena imannya tambah. Tapi kalau orang yang hatinya berpenyakit, diterangkan ayat-ayat Quran, tidak tambah imannya, tapi yang tambah kekafirannya. Zadathum rijsan ila rijsihim. Ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Artinya ada penyakit, ayat Al-Quran tambah sakitnya. Nah, ya nanti dipelajari brosur ini dengan suami istri. Ya, nanti kan insya Allah akan, kalau diamalkan, dipahami, diamalkan, berubah. Apalagi? Saya wanita sudah memiliki suami. Di awal-awal pernikahan sampai sekarang, suami masih sering memuji-muji wanita lain. Misalnya dia menunjukkan foto anak kecil dan bilang, ini anaknya temanku, istrinya cantik sekali. Atau ini teman saya, dia cantik dan pintar masak, dan sebagainya. Saya sempat marah karena saya merasa sudah berhias cantik mungkin dan berusaha memasak masakan yang enak, walaupun saya menyadari masih banyak yang harus saya perbaiki. Tapi saya hanya diam. Apakah marah saya berlebihan Ustadz? Dan apakah diperbolehkan suami memuji wanita lain di depan istri hingga istri merasa tidak percaya diri, Ustadz? Ngono kok ora percaya diri. Harusnya kamu percaya diri. Kalau suamimu juga orang Islam, juga orang yang mengkaji, dirungokke wae. Nah itu ditanya, apa maumu gitu loh. Kamu kok suka memuji-muji istri orang lain, maumu apa? Tanya gitu aja. Wong itu sudah ada yang punya. Jadi maunya apa gitu loh. Ya dah? Padahal mestinya kalau kamu orang yang beriman, kalau melihat orang cantik suruh apa? Menundukkan pandangan. Kenapa kamu kalau malah menteleng terus ya? Tapi ngajimu ora diamalke itu Mas. Harusnya gitu kan. Kamu butuh apa? Kalau istri tetanggamu, temanmu itu cantik, kamu butuh apa? Apa yang ada pada orang yang kamu katakan cantik itu juga ada pada diri saya gitu loh. Apa yang dibutuhkan? Nah itu setan. Udah begitu, nanti terus pengen kenal terus pengen nyambung lewat SMS atau lewat WA, adalah bubrah rumah tangganya kalau begitu itu. Maka kadang-kala HP itu bisa menjadi jembatan setan. Dengan suaminya nggak pernah beres, dengan suami orang lain suka curhat. Nah, curhat kok pada suami orang lain, ya itu alamat akan rusak rumah tangganya. Maka kalau suami begitu, tanya aja maumu apa. Kamu ingin membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, atau ingin rumah tangga kita berantakan? Nah gitu. Tidak usah tidak percaya diri. Ya, dan orang itu kalau tidak nurut aturan agama, pasti siapapun, dimanapun, kapanpun, ya, dan nurut aturan agama pasti akan membawa kepada kesesatan, membawa kerusakan, pasti itu. Maka kita yakin, ya, kalau kita mengamalkan tuntunan agama seperti yang katakan Allah, wa imma ya'tiyannakum minni hudam famanitaba hudaya walayadilu walayasqa. Kalau petunjukku saya sampai kepadamu, siapa mengikuti petunjukku dijamin oleh Allah tidak sesat, tidak celaka. Ya, tidak sesat, tidak celaka. Di ayat lain, faman tabi'a hudaya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa mengikuti petunjukku, petunjuk Allah, maksudnya ya, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa gelisah. Ya. Kalau orang hidup dirundung dengan penuh kekhawatiran, kegelisahan, kegundahan dan sebagainya, oh itu mesti kamu tidak mengikuti petunjuk Allah. Ya. Maka kalau mengikuti petunjuk Allah dijamin tidak khawatir, tidak bersedih hati, tidak sesat dan tidak celaka.
Tapi orang yang a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan, enggak pasti itu. Kalau kamu mengabaikan tuntunan Allah, pasti bakal kamu menemui kesempitan hidup. Hidupmu akan susah. Bukan tidak bisa makan, walaupun kamu mungkin rezekimu banyak, kamu tidak akan rasa tentram dalam hidupmu. Itu harus diyakini kita. Apalagi? Saya mempunyai mertua yang suka ghibah, pemarah, sudah sepuh masih semangat menumpuk harta dan bakhil. Suami saya disuruh membantu pekerjaannya jam 3 pagi disuruh bangun. Karena suami saya sudah banyak pekerjaan, saya meminta suami untuk mengurangi pekerjaannya supaya pas ngaji tidak tidur. Mertua saya jadi marah. Saya tidak boleh suami saya dijadikan mesin pencetak uang. Mohon nasihatnya. Gue ya ora pinter. Mesin cetak uang kalau resmi ya boleh hajan. Lainnya uang palsu ya jangan. Maksudnya maunya baik, mesake suaminya, kerjanya kok. Ya. Kerjaan diri sudah banyak, masih membantu pekerjaan orang tua, jam 3 bangun, sehingga nggak bisa istirahat, wancine ngaji tidur. Maunya kan baik loh, jangan nanti ngaji ngantuk, turu mergo kekeselen. Ya lebih baik matur sama ibunya secara baik gitu lah. Bu, saya juga butuh istirahat. Ya. Maka kerja tidak usah terlalu, apalagi udah tua. Nah betul omonganmu tadi, maka jangan ngaji. Jangan ngaji. Nanti kan mengurangi rasa terlalu cintanya kepada harta. Ya, udah tua, bakhil, ngumpulkan bondo, wah. Sergepe nyambut gawe ngumpul ke bondo, nek jak ngaji randuwe wektu. Nama agama orang duwe waktu. Padahal harta yang dikumpulkan itu nanti akhirnya akan ditinggal semua. Tidak bisa dibawa sangu, yauma la yanfa'u malun wala banun. Ya. Harta yang dikumpulkan itu kalau orang sudah dipanggil oleh Allah tidak ada manfaatnya. La yanfa'. Tidak ada gunanya. Sedang Allah merintahkan kita hidup ini mencari bahagia di akhirat. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah untuk bahagia hidup itu di akhirat. Ya. Jangan dunia akhiratnya diabaikan. Dunia yang dikumpulkan sebanyak apapun itu permainan yang menipu. Tidak bisa kamu pertahankan. Telah dipanggil oleh Allah, mati, harta yang kamu kumpulkan tadi tidak membawa manfaat apa-apa. Maka mungkin bisa menjadi malapetaka, nggo rebutan anak putune. Nah, yang kita siapkan mestinya wal tandur nafsum ma qaddamat. Siapkan untuk amal menghadap Allah tuh yang siapkan apa? Harta tidak dipakai. Anak cucu nggak ada gunanya. Ilaman atallah biqalbin salim. Yang menjadikan manusia selamat itu datang kepada Allah dengan hati yang berserah diri pada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Bukan hartanya. Nah, maka lebih baik ibunya dinasihati dengan baik, jangan salah paham. Nanti salah paham bantu wong tuane kok ora itu. Gitu. Wong tuane butuh bantuan ora itu lah, maka secara pelan-pelan dinasihati, bukan ngrungokke radio atau jak ngaji, mama kalau mau syukur. Kita lihat silaturahim pagi itu kan banyak orang yang berubah dirinya setelah ngaji. Dulu yang mudah marah, apa-apa marah bareng ngaji jadi sabar. Nah, baik, terus kan perubahan ngaji. Nah, kalau ngaji betul nanti cintanya kepada dunia itu akan ya salurkan, alihkan, apalagi sudah tua. Karena gue sanggup gue mati kok bondo wae sing diurus. Ya jangan ngaji insya Allah jadi berubah nanti. Ya apalagi
Bapak saya tipe orang keras, tiap hari selalu memarahi ibu, mencaci dengan kata-kata kotor. Tiap hari juga aku setelin kajian jihad pagi, kadang juga ikut nyimak di TV MTA. Bagaimana caranya agar bisa melembutkan hati bapak saya, Ustaz? Ya gimana? Brosur ini nanti diserah ke bapaknya yang diwaca. Ya. Atau pas ulangan ini disuruh dengarkan. Ya. Maka karena masih mengatakan marah itu mengumpulkan semua bentuk kejahatan. Maka pada istrinya pun lampiaskan kemarahan, padahal salahnya apa? Nah, semua kejahatan ngumpul jadi satu. Dimarah bisa jadi sampai dibunuh, istri dibunuh. Ya, maka untuk melunakkan hati tidak bisa. Obatnya hati yang keras itu obatnya apa? Quran. Katakan Rasulullah, Al-Quran itu asyifa 5 fisudur. Coba dibaca surat Yunus itu ya, ayat 57. Surat Yunus nomor surat 10 ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu Al-Quran. Sudah datang petunjuk dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Fungsinya menjadi obat penyakit yang ada di dalam dada, fisudur, dalam hati, dalam dada. Sumpek-sumpek, judek, kebuak neng dada itu diobati dengan Al-Quran, blong, lego. Wahudan, dan sebagai petunjuk, warahmah, rahmah bagi orang-orang yang beriman. Jadi Quran itulah, maka kalau menginginkan itu tuntun dengan Al-Quran. Jangan ngaji, kalau mengabaikan Al-Quran tidak mungkin bisa jadi baik. Kalau memperhatikan, mau menerima Al-Quran itu petunjuk, rahmat dari Allah, obat penyakit yang ada di dalam hati. Ya. Penyakit hati itu apa wujudnya? Dengki, iri, mudah marah, ya, mudah marah tadi itu termasuk penyakit hati. Sombong, takabur, ya, atau apa itu? Putus asa. Itu semua itu obat penyakit. Itu semua penyakit hati. Nah, kalau diobati dengan Al-Quran, sembuh. Karena Al-Quran itu asyifa 5 fisudur. Diobati. Maka kalau menginginkan seperti itu, ya obati dengan Quran. Kalau mau menerima Quran, ya sembuh semua. Sudah marah dan sebagainya, semua bentuk penyakit hati akan lebur semua. Tapi kalau mengabaikan Quran, ya ngumpul semua kejahatan, nyatu menjadi satu. Apalagi? Ustadz, adakah kiat-kiat khusus untuk menghalau amarah? Karena saya termasuk orang yang sulit untuk mengendalikan amarah. Apalagi saat menyuruh anak, kalau tidak segera berangkat, lama-lama hati dongkol, jadilah marah. Anak disuruh mandi, jawabannya entar. Anak disuruh sholat, jawabannya entar. Walaupun anak itu berangkat, tapi jawabnya entar dulu. Terima kasih atas tausiahnya. Udah jutek. Anakmu berapa? Ngomong dijawab anak entar ini kok jutek. Ya dah? Padahal anaknya cuma berapa? Ngurus anak 2-3 aja judek. Melojar tadi presiden. Ya, ngurus 250 juta orang. Ya. Mulai kalau mau ngatur itu udah rumah dah ya. Saya sebagai presiden, istri saya sebagai menterinya, anak-anak dari rakyat wes diatur itu.
Ngono wis susah itu. Ya, bagaimana anak dikongkon kok sebentar? Mungkin bapaknya gani nek salat ya sebentar-sebentar. Nah, mestinya kalau dengar ojo mau ngakon salat. Dengar adzan, kalau anaknya laki-laki, mari nak kita ke masjid salat. Nah, mesti mau. Ya, salat di masjid. Dibiasakan salat di masjid kalau salat wajib. Ojo mengakon ndang salat oleh. Bapak dhewe ya rung salat padahal ndang kon salat ya sebentar. Nah, terus sore ana ndang adus wis arep maghrib sebentar. Pak ya rung adus padahal. Maka kalau begitu itu caranya gimana? Diberi contoh. Diberi contoh. Kalau mandi, Pak mandi, dah selesai, hari nak mandi dulu biar nanti bersih ke masjid tidak telat ya gitu. Nah begitu adzan maghrib langsung mari kita sholat berjamaah ke masjid diajak. Ojo kok wis adzan yang masjid kono. Ya. Lah bapaknya orang mangkat padahal yang masjid kono. Ya. Maka diberi contoh. Nah, sekarang itu kadang-kadang tidak mau disuruh tapi mau diberi contoh. Nah, gitu ya. Nah, kalau suka marah coba nanti brosur ini didres tenan. Pelajari. Yang sangat berbahaya itu marah itu temani setan. Kalau tidak suka menjadi temannya setan, maka jangan suka marah. Ya, temannya setan jauh dari ketakwaan kepada Allah. Ya, sedang orang yang bertakwa itu jauh dari sifat marah, terdekat dengan sifat pemurah, pengampun, pemaaf, gitu. Nah, disitulah insya Allah diamalkan pelan-pelan, otomatis kalau bapak ibunya nanti mengamal itu, anaknya terbawa juga, suasana rumah tangga itu akan terbawa juga. Tapi kalau bapaknya suka marah, sebentar padu dengan ibunya, anaknya tinggal mengikuti aja. Ya, semua jalannya udah jelas, lurus. Pasti betul, tinggal kita mau pakai apa tidak. Jangan bilang tidak bisa. Tidak mau itu bukan tidak bisa. Saya sulit menghilangkan rasa marah itu sulit. Iya sulit. Tapi kalau diusahakan bisa. Sulit itu bukan berarti tidak bisa. Ya, karena sulit itu kalau kamu mau bisa, tinggal mau apa tidak. Ya. Apalagi? Saya seorang pendidik di sebuah sekolah dasar. Suatu hari saya menasehati anak-anak dengan marah. Lantaran anak-anak dinasehati dengan halus, tidak mengindahkan nasihat itu. Saat itu anak-anak ramai saat menerima pelajaran sehingga kondisi ruangan kelas gaduh. Karena saya jengkel melihat ulah anak-anak ketika itu, saya menasihati dengan suara keras melebihi kegaduhan kelas sehingga anak-anak baru diam dan tenang. Apakah marah yang seperti itu diperbolehkan apa tidak, Ustaz? Mohon tausiahnya. Lah we bungok-bungok melebihi gaduh tuas luwe kamu. Nah sekarang kalau model begitu-begitu ya diam tenang bukan berarti kapok sesuk meneh itu. Ya. Nah, mestinya kita apa sebabnya? Kok anak saya di pelajaran gaduh, tidak kata ke pelajaran. Coba dirubah metodenya dirubah. Ya, dirubah. Apa perlu pendekatan pada anak-anak sing kayak gawene suka bikin rame itu suatu saat dicedai. Rame mesti ada yang memimpin itu. Kabeh ndak mesti ana yang pelopor sik dhewe. Kamu amati siapa ini. Nah, perlu didekati, kalau perlu sering dipanggil di kantor, dinasihati secara baik, ojo disengeni, dikandani secara baik-baik. Nanti lama-lama kan pekewuh dia antara baik. Ya, jangan putus asa. Apalagi mudah marah. Coba dibaca halaman 6 itu. Nanti yang di tengah. Dari Abu Wa'il Al-Qas, ia berkata, saya pernah datang kepada Urwah bin Muhammad As-Sa'di, lalu ada seorang laki-laki yang berbicara kepadanya yang membuatnya marah. Maka ia bangkit lalu berwudu.
Setelah berwudu kemudian ia berkata, ayahku menceritakan kepadaku dari kakekku yaitu Atiyah. Ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya marah itu dari setan. Nah ini perhatikan, sesungguhnya marah itu dari setan. Maka orang yang suka marah berarti banyak setannya. Terus? Dan sesungguhnya setan itu diciptakan dari api. Dan hanya saja api itu dipadamkan dengan air. Maka apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudu. Nasihat ya, untuk mengendalikan marah. Tidak marah, wudu. Nah wudu terus sholat gitu loh. Wudu kan gue sholat. Dia mau sholat ngadep Allah cik marah. Ya, takbir Allahu Akbar. Lah kok marah? Masa marah di hadapan Allah? Nah itu pengendalian, termasuk cara mengendalikan marah. Bagaimana caranya? Kamu kalau bengok teriak lebih keras, berarti kamu ketularan marah. Nah, maka diamati. Padahal kamu pekerjaannya guru tiap hari menghadapi kelas itu. Nah kalau tiap hari begitu nanti kan budrekmu naik nanti. Ya dipanggil aja. Siapa yang bikin troublemaker di antara anak-anak, siapa? Didekati. Cekal kuncinya insya Allah baik itu nanti. Tapi jangan marahnya didahulukan. Ya. Memang mengendalikan marah itu tidak gampang. Memang surga itu tidak mudah untuk dicapai. Harus perlu perjuangan dan pengorbanan. Ya. Selama ini marah-marah itu kan enggak merasa kalau kita itu dibujuk setan, enggak merasa. Nah, kita kaji brosur ini, berarti mari direnung tiap hari yang kita kerjakan. Ya, setan itu dekat dengan saya atau jauh dengan saya. Kalau kita selalu mudah marah, berarti setan selalu dekat dengan kita. Selalu dekat dengan kita. Nah, orang yang selalu didekati setan, setan itu musuh. Allah memerintahkan setan itu musuh, jangan diikuti. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh, jangan mendekati kamu. Kalau kamu sering marah berarti menjadi temannya setan, ya, harus dimusuhi, dilawan. Nah maka itulah kalau kita menjadi temannya setan, jauh dari Allah, dekat dengan semua bentuk kejahatan. Dan tidak termasuk orang yang bertakwa. Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, jauhkan dari setan. Kalau jauh dari setan, kita dekat pada Allah. Jadi pemaaf. Ya. Tidak pendendam, tidak pemarah, tapi pemaaf atas kesalahan orang. Misalnya istrinya salah, atau suaminya salah, atau anaknya salah, ya sudah kita maafkan, kita nasihati, kita maafkan. Wong ya anak saya sendiri. Yo istri saya sendiri, ya nasihati, dimaafkan. Nah, kalau memberi anak, jangan model perintah aja, diberi contoh. Nah, kan, ini adzan subuh dibangunkan angel, ayo bangun ayo subuh nang masjid bareng diajak. Lama-lama maafan itu nanti. Karena udah jauh dari setan. Apalagi